selamat datang di Bengkel Pharma. Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau nebus resep dari dokter Anggun, apakah bisa? Bisa, coba dicek ya. Kalau boleh tahu, Bapak dengan siapa yang pasien, Pak? Saya anaknya pasien. Pasien. Baik, akan saya siapkan dulu ya, Pak ya. Kalau Bapak boleh menunggunya sedikit. Atas nama Tuan Ali. Bapak, ini obatnya ada 3 ya. Ini ada kopi yang dimana kopi ini khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ini ada metformin, khasiatnya ini untuk mengontrol kadar gula darah. Yang ketiganya ada glibenclamid. Nah, di apotek ini cuma ada 5 ya Pak. Jadi 5 lagi Bapak boleh menebusnya di apotek lain. Nanti juga akan kami buatkan kopi resepnya. Nah, untuk harga dari ketiga ini 35.000, Bapak boleh membayarnya di kasir. Setelah itu mungkin akan ada sesi counseling ya Pak ya, agar menghindari ketidakterkatan dalam penggunaan obatnya ya. Apakah Bapak sendiri bersedia untuk melakukan counseling? Baik, saya bersedia. Bapak boleh. Siang Bapak, silakan duduk. Baik, terima kasih. Baik, Bapak perkenalkan, saya dengan apoteker Dinda yang bertugas di apotek hari ini. Sebelumnya, Bapak dengan siapanya pasien? Saya udah dengan anaknya pasien. Oh baik, saya di sini melakukan konseling bertujuan untuk menyampaikan cara penggunaan obatnya. Apakah Bapak dapat meluangkan waktunya? Baik, saya bersedia. Baik, tujuan saya konseling di sini untuk memberikan edukasi serta informasi agar penggunaan obat dan efek obatnya dapat tercapai. Sebelumnya, apakah Bapak sudah merasa nyaman di ruangan ini? Saya nyaman, terima kasih. Baik, di sini saya akan menanyakan mengenai identitas pasien, tapi Bapak tidak perlu khawatir karena akan saya jaga kerahasiaannya. Kalau boleh tahu nama lengkap pasiennya siapa Pak? Bapak Ali, Kemudian tanggal lahirnya? 7 Januari 1977, Kemudian alamatnya di mana ya Pak? di Jalan Kecapi. Baik. Sebelumnya apakah dokter sudah memberikan informasi tentang obat dan penyakit yang diderita oleh Tuan Ali? Dokter sudah menjelaskan hal-hal umum seperti penyakitnya, diabetes, dan ada hipertensinya juga. Terus cara penggunaan obatnya belum dijelaskan sama dokter. Oke. Kemudian apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan obatnya Pak? Dokter belum menjelaskan, tapi memang sudah dijelaskan aja ini obat minum. Oke. Kalau gitu, kemudian apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapan setelah penggunaan obat ini? Harapan kata dokter sih obat ini tuh untuk mengatasi diabetes serta mengobati hipertensinya juga, mengatasi hipertensi juga. Kemudian apakah Tuan Ali memiliki riwayat alergi? Kalau untuk alergi obat itu Bapak Ali gak ada, cuman ada alergi seafood. Kalau gitu Tuan Ali apakah sudah mengkonsumsi obat lain? Sebelumnya mah obat-obatan tuh gak pernah ya, apalagi untuk obat hipertensi atau diabetes tuh belum pernah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit dan obat yang dokter berikan untuk Tuan Ali. Apakah Tuan Ali memiliki gejala lain seperti sering buang air kecil, kemudian sering kehausan atau gejala lainnya? Kalau Bapak Tuan Ali itu mengalami sih, cuman intensitasnya kayak cukup sering aja buat ngerasa haus atau sering buang air kecil. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa Tuan Ali ini mengidap penyakit diabetes yang disertai dengan hipertensi ya Pak. Penyakit ini bisa muncul karena pola makannya yang tidak baik, banyak mengonsumsi gula, terus kemudian ada makanan berlemak, lalu aktivitas fisik yang kurang, kemudian ada juga karena faktor usianya ya Pak. Hal ini tuh bisa menyebabkan tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik sehingga gula darahnya naik. Kemudian gula darah yang tinggi itu lama-lama bisa merusak pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah ikut
meningkat sehingga tekanan darahnya jadi tinggi gitu Pak. Karena itu Tuan Ali perlu diberikan 2 obat agar penyakitnya stabil. Ada obat hipertensi dan diabetesnya. Kayak untuk cara penggunaan obatnya itu bagaimana ya? Ya, di sini sudah saya siapkan obatnya. Ada 3 obat dari dokter ya Pak. Nah, yang pertama itu ada obat glibenclamid 5 mg. Diminumnya sehari 1 kali 1 tablet. Ini khasiatnya untuk menurunkan kadar gula darah. Ini minumnya harus dihabiskan Pak. Kalau boleh tahu Tuan Ali sarapannya di jam berapa Pak? Jam 7 pagi. Nah, ini diminumnya 30 menit sebelum makan, berarti diminumnya jam 6.30 pagi ya. Ini totalnya ada 5 tablet. Sedangkan di resep dokter meresepkan ada 10 tablet. Saya sudah siapkan kopi resepnya untuk Bapak dapat menembus obatnya di apotek lain ya. Kemudian ini untuk expirednya di bulan Juli 2027. Kemudian yang kedua, ini ada metformin. Metforminnya diminum sehari 3 kali 1 tablet. Ini untuk mengontrol kadar gula darahnya. Dihabiskan juga. Berarti kan tadi Tuan Ali sarapannya di jam 7 ya? Iya. Nah, ini diminumnya pada saat makan sesudah suapan pertama. Nah, jadi yang pertama diminum jam 7 pagi, yang kedua diminum jam 12 siang setelah makan siang, yang ketiga diminum jam 19 malam setelah makan malam ya Pak? Jam 7 ya, jam 7 malam. Ya. Ini totalnya ada 15 tablet dan expired date-nya di bulan Juli 2027 juga. Kemudian yang terakhir ada captopril tablet 25 mg, diminum sehari 3 kali 1 tablet. Ini untuk menurunkan tekanan darahnya, untuk hipertensinya. Ini dihabiskan juga. Kalau yang ini diminumnya 1 jam sebelum makan. Berarti kan tadi Tuan Ali sarapannya di jam 7 ya? Iya. Berarti ini yang pertama di jam 6 pagi, yang kedua di jam 12 siang, dan yang ketiga di jam 6 sore. Oke. Ya. Untuk yang siang dan malam itu diminum sebelum makan juga 1 Sebelum jam? makan, semuanya sebelum makan 1 jam. Nah, ini totalnya ada 15 tablet juga sama, dan untuk expired date-nya juga sama di bulan Juli tahun 2027. Oke, saya mau tanya, kenapa ya obat diabetesnya ada 2 untuk kadar gula darah? Kenapa ada 2? Oh ya, ya betul Pak. Di sini ada 2, ada 2 obat diabetes. Ini kedua obat ini sama-sama untuk mengontrol gula darah, tapi cara kerjanya berbeda, jadi saling melengkapi. Glibenclamid ini bekerja agar menghasilkan lebih banyak insulin, sedangkan kalau metformin ini untuk mengurangi gula di hati. Gitu. Jadi dua-duanya tetap harus diminum ya? Ya. Terus saya mau nanya juga, kalau misalkan Bapak kan kadang nggak konsisten gitu, walaupun dari paksa juga, kalau kelewat gimana ya? Kalau kelewat itu, kalau Bapak lupa minum obat, nggak perlu khawatir. Karena untuk obat glibenclamid ini kalau sudah lewat waktu makan, nggak perlu dilanjutin, jadi lanjut ke dosis selanjutnya saja. Kemudian untuk 2 obat ini, kalau misalnya waktu minum obatnya belum terlalu jauh, boleh diminum saja. Tapi kalau misalnya sudah mendekati waktu selanjutnya, diminum di dosis selanjutnya aja supaya nggak double minum obatnya. Kalau misalnya kayak gitu, boleh Bapak pasang alarm aja di HP-nya biar tidak terlewat untuk peringatan jam minum obatnya gitu. Oke, terus kalau untuk penyimpanan obatnya gimana ya? Kalau untuk penyimpanan obatnya disimpan saja di suhu ruang, sekitar suhu kamar sekitar 25 derajat ya, sampai 30 derajat. Kemudian terhindar dari sinar matahari, bisa dimasukin di kotak obat aja. Terus kalau misalkan ini habis itu lama penggunaan obatnya berapa lama ya?
Nah, kalau ini obatnya diminum sesuai dengan waktunya, Pak. Sesuai dengan waktu, jangan sampai terlewat. Karena kalau misalnya terlewat, itu jadi nggak stabil gula darah dan tekanan darahnya jadi tidak stabil. Jadi bisa ada hipoglikemi, bisa kekurangan gula darah. Itu dapat efek sampingnya bisa pusing, bisa lemas. Kalau misalnya tuan alinya sudah merasa lemas atau pusing, boleh minum teh manis sama mengonsumsi permen, tapi gulanya tetap ini secukupnya aja, nggak boleh terlalu berlebihan. Dan kalau misalnya udah ada muncul gejala seperti itu, boleh diperiksakan ke dokter atau ditanyakan ke apotekernya. Kalau misalnya obatnya sudah habis, berarti Bapak boleh kontrol kembali ke dokter agar mendapatkan obat yang baru. Apakah Bapak sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan? Sudah, insya Allah sudah paham. Baik, kalau gitu apakah Bapak boleh mengulangi apa yang saya informasikan tadi? Boleh. Yang pertama ini ada metformin ya, dia diminumnya 3x1. Ini obat untuk mengontrol kadar gula darah. Terus ini juga harus dihabiskan ya. Ya. Kalau metformin tadi tuh diminumnya 1 jam sebelum makan, berarti Metformin itu saat makan atau saat suapan pertama? metformin berarti yang saat suapan ya. Jadi Ya. saat suapan pertama itu langsung diminum ya kalau untuk metformin. Terus ini juga nggak apa-apa disimpan di suhu ruang juga nggak apa-apa. Terus untuk yang selanjutnya ada Captopril, itu tuh diminumnya di 1 jam sebelum makan. Nah kalau bapak saya sarapannya jam 7, berarti diminumnya jam 6. Nah ini diminumnya 3x1 juga ya, jadi 3 kali sehari. Terus sebelum makan juga 1 jam sebelum makan. Terus ini nggak apa-apa di suhu ruang juga. Terus yang terakhir ada Gliben ya, Gliben Calamid, itu diminumnya 1x1, jadi 1 kali sehari. Ya. Nah itu tuh untuk menurunkan kadar gula darah. Tapi kalau untuk Captopril tadi menurunkan tekanan darah ya. Ya. Terus ini juga harus dihabiskan. Kalau yang ini setengah jam sebelum makan, sebelum Iya. sarapan. Nah ini kan 1 kali sehari, jadi pas sarapan aja. Jadi kalau bapak jam 7, ininya jam 6.30. Ini di suhu ruang juga nggak apa-apa disimpannya ya. Sudah. Kalau itu ini semua obatnya nggak boleh diminum secara bersamaan ya Pak, karena ada efek samping yang tadi bisa jadi kekurangan gula darah. Kalau gitu, saya rasa Bapak sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan. Apakah saya boleh meminta tanda tangan Bapak, Pak, di sebelah sini? Baik, boleh. Terus ini ya. Ya. Baik. Terima kasih. Saya rasa Bapak sudah paham, dan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan lagi, Bapak boleh menelpon di nomor telepon pada kartu nama saya. Oke. Boleh ditelepon aja kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Kemudian ini obatnya, ini kopi resepnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Pak. Terima kasih.